Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nurhayati dengan NIM 22500911067 dari kelas A2. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang activity based costing atau sering disebut juga dengan ABC. Jadi, yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian dari activity based costing. Activity based costing itu sendiri yaitu metode pembebanan aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya. Itu berarti semua biaya overhead pendukung harus dibebankan ke setiap produk berdasarkan penggunaan faktor-faktor yang menyebabkan overhead tersebut. Misalnya, mempertimbangkan biaya pemasaran dan iklan yang mungkin memiliki alokasi anggaran yang berbeda untuk produk merek yang berbeda juga. Lalu di sini ada fungsi dari ABC, di mana fungsi ABC ini untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam penghitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa dalam jumlah kecil, sehingga biaya overhead produksi telah meningkatkan secara signifikan dan tidak lagi berkolerasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Selanjutnya di sini ada komponen ABC seperti yang digambarkan, itu ada resource drivers, activities drivers, cost object. Di mana yang pertama seperti yang kita lihat yaitu ada resource atau sumber daya. Itu adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka atau kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi yang atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Contohnya seperti tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Lalu selanjutnya ada resource drivers atau penggerak sumber daya, di mana penggerak sumber daya ini untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh dari penggerak sumber daya adalah presentasi total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Lalu yang ketiga ada activity atau aktivitas, yaitu unit kerja. Misalnya, jika Anda pergi ke restoran Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja. Misalnya, kursi pelanggan dan menu penawaran, mengambil pesanan Anda, mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan, seperti itu. Jadi masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Lalu, ada yang keempat, activities driver atau penggerak biaya kegiatan, seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Atau juga bisa disebut penggerak biaya faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal mengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Contoh, jumlah penerimaan pesanan untuk departemen penerima, jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian, jumlah pesanan pengiriman untuk departemen pengiriman, jumlah unit, dan jumlah pengaturan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Lalu ada yang terakhir, yaitu tingkatan agregasi, di mana dari tingkatan agregasi ini ada 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkatan produk.
Biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan suatu produk dan jasa. Contohnya yaitu aktivitas tingkat produk mencakup desain produk, pembelian suku cadang yang dibutuhkan oleh produk, dan keterlibatan dalam perubahan rekayasa untuk memodifikasi produk itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkatan fasilitas. Jadi tingkatan fasilitas itu yaitu sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada tingkatan aktivitas atau tingkatan aktivitas unit, di mana biaya untuk setiap unit adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan meningkat pada setiap unit produksi atau jasa. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah hubungan sebab akibat setiap unit yang dihasilkan. Contoh, aktivitas tingkat unit mencakup pemakaian bahan baku langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung, serta pemasukan komponen dan investasi setiap unit. Yang terakhir, ada tingkatan batch. Biaya untuk setiap kelompok unit tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan terkait dengan kelompok unit produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat kelompok adalah persiapan mesin, pengaturan pesanan pembelian, penjadwalan produksi, inspeksi yang dilakukan oleh batch, penanganan bahan baku, dan percepatan proses produksi. Nah, setelah tahu base costing itu seperti apa, jadi activity based costing ini berbeda dari metode penetapan biaya tradisional. Mengapa? Dalam penetapan biaya tradisional, biaya overhead juga diserap berdasarkan biaya tetap untuk mendapatkan total biaya per unit. Ini dikenal sebagai biaya penyerapan. Yang mana peningkatan volume produksi dan berbagai produk di fasilitas produksi yang sama berarti biaya overhead mungkin berbeda secara signifikan untuk produk yang berbeda yang mempengaruhi keputusan penetapan harga. Yang mana dalam metode ABC, misalnya mempertimbangkan biaya pemasaran dan iklan yang mungkin memiliki alokasi anggaran yang berbeda untuk produk merek yang berbeda. Ini mengembalikan biaya variabel yang berbeda per unit untuk produk yang diproduksi di fasilitas produksi yang sama. Hal yang sama berlaku untuk industri jasa. Pendekatan ABC harus menyerap biaya untuk aktivitas yang timbul sebagai akibat dari produk tertentu yang diproduksi atau layanan yang diberikan. Aktivitas tersebut terkadang sulit untuk diidentifikasi. Biayanya kemudian dihitung berdasarkan aktivitas cost driving tersebut. Yang mana ada dua cara menghitung biaya penyerapan, yaitu metode biaya tradisional dan metode ABC. Di mana dalam biaya tradisional, pertama kita perlu menghitung tingkat overhead penyerapan atau hanya tingkat penyerapan. Tarif overhead absorpsi didasarkan pada jam kerja langsung. Sedangkan menghitung biaya berdasarkan activity based costing, kita seperti berasumsi lebih lanjut bahwa pendorong biaya pengaturan, biaya ekspedisi dan penjadwalan, serta biaya penanganan material didasarkan pada jumlah produksi yang berjalan. Sementara cost driver untuk biaya variabel jangka pendek adalah jam mesin. Nah, ada juga keuntungan menggunakan activity based costing ini, yaitu metode ABC mempertimbangkan biaya overhead yang diabaikan oleh metode penetapan biaya tradisional sehingga memberikan informasi penetapan biaya yang lebih akurat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan tentang activity based costing. Dimulai dari pengertian, fungsi, komponen dalam activity based costing, lalu yang terakhir juga ada tingkatan agregasi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian atau penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas atau kurang dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.